Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Maryam ayat yang ke-51 sampai dengan 53. Ayat yang ke-51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Al-Qur'an, di dalam Alkitab Al-Qur'an ini. Sesungguhnya dia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Tafsir ayat yang ke-51 maksudnya sebutlah kisah Nabi Musa bin Imran dalam Al-Qur'an yang mulia ini dengan nada mengagungkan dan memuliakannya, serta memperkenalkan kedudukannya yang mulia dan serta akhlaknya yang sempurna. Innahu kana mukhlason, sesungguhnya dia adalah seorang yang terpilih. Cara membaca dengan memfathahkan huruf lam menjadi mukhlas mempunyai pengertian bahwa Allah telah memilihnya di antara semua manusia di seluruh alam. Lafaz itu dibaca juga dengan mengkasrohkan huruf lamnya menjadi mukhlis, yang bermakna orang yang ikhlas kepada Allah dalam semua perbuatan, perkataan, dan niatnya. Jadi predikatnya adalah sifat ikhlas di seluruh kondisinya. Dua makna ini saling berkorelasi erat. Sesungguhnya Allah menjadikannya memiliki sifat ikhlas karena keikhlasannya, dan keikhlasannya itulah yang menyebabkan pemilihan dirinya. Sifat paling luhur yang menjadi sifat seorang hamba yaitu keikhlasan hamba dan terpilih oleh Rabb-Nya. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia itu seorang rasul dan nabi. Maksudnya Allah menyatukan baginya dua hal, yaitu risalah kerasulan dan nubuwah kenabian. Risalah pengutusan sebagai rasul menuntutnya menyampaikan perkataan zat yang mengutusnya dan menyampaikan semua syariat yang dibawa, baik yang kecil ataupun yang besar. Sedangkan sifat nubuwah mengharuskan pengertian bahwa Allah memberikan wahyu kepadanya dan mengistimewakannya dengan menurunkan wahyu kepadanya. Jadi nubuwah itu kaitannya antara dia dan Rabb, sedangkan risalah antara dia dan makhluk. Ayat yang ke-52, wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyya, dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Tur, dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia bermunajat kepada kami. Tafsir ayat 52. Bahkan Allah mengistimewakannya dengan cara penyampaian wahyu yang teragung dan terbaik, yaitu mengajaknya berbicara langsung dan mendekatkannya saat dia bermunajat kepada Allah Ta'ala. Dengan anugerah ini, dia menerima sebuah keistimewaan di kalangan para nabi sebagai Kalimur Rahman yang diajak berbicara secara langsung oleh Ar-Rahman. Oleh karena itu Allah berfirman, wa nadainahu min janibit turil aiman, dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Tur, yaitu sebelah kanan Nabi Musa saat dia berjalan. Atau maksud al-aiman adalah yang paling berkah, berasal dari kata al-yumnu dan al-barakatuh, yang memiliki keberkahan. Makna ini diisyaratkan oleh kandungan firman Allah, amburika man finnari wa man haulaha, bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya. An-Naml ayat yang ke-8. Wa qarrabnahu najiyya, dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia bermunajat kepada kami. Beda antara an-nida, panggilan, dan an-naja, memohon, yaitu pengertian nida itu panggilan dengan suara keras, sedangkan naja, seruan dengan suara yang lebih rendah. Dalam ayat ini terdapat penetapan sifat berbicara bagi Allah dan juga penetapan jenis-jenisnya berupa nida dan mudajat. Berdasarkan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan golongan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan kelompok yang mengikuti pandangan mereka. Ayat yang ke-53. Wa wahabta lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya, dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Tafsir ayat yang ke-53, wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya, dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Anugerah ini termasuk sifat keutamaan Nabi Musa, kebaikan dan ketulusannya yang paling besar kepada saudaranya.
Dia memohon agar Allah menjadikan saudaranya sebagai teman dalam urusannya dan menjadikannya juga sebagai rasul. Maka Allah pun mengabulkan permohonannya itu. Allah memberikan rahmat bagi Musa kepada saudaranya, yaitu Harun sebagai seorang nabi. Maka dengan demikian kenabian Harun mengikuti kenabian Musa alaihi salam. Maka dia membantu tugas Musa dan menolongnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.